Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, untuk tahun 1444 ya, kali ini kita telah menjalani puasa sudah hari ke-15. Moga-moga puasa kita diterima oleh Allah. Moga-moga dosa kita diampuni oleh Allah. Puasa yang diwajibkan untuk kita itu sesungguhnya adalah salah satu bentuk Rahman Rahimnya Allah, lebih-lebih Rahimnya Allah kepada umat Islam. Dengan puasa supaya curahan kasih sayang Allah khusus kepada orang yang beriman dan menjalankan Islam lebih hidup aman, tenang, sejahtera, dan dimudahkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, meskipun Allah memerintahkan kita itu berpuasa, tapi seandainya ada hal-hal yang menghalangi kita untuk berpuasa, oleh Allah bisa diberikan alternatif, ditunda puasanya, atau kalau nggak mungkin ditunda puasanya, bisa diganti dengan membayar fidyah. Adapun fidyah itu adalah salah satu bentuk perilaku yang dilakukan orang yang meninggalkan puasa karena sebab-sebab tertentu. Salah satunya adalah apabila seorang wanita sedang hamil, kemudian melahirkan sampai proses penyusuan. Susuan itu dalam 3 kegiatan itu, sehingga tidak memungkinkan si ibu dan perempuan ini menunaikan tugas wajib puasanya. Sedangkan untuk ditunda pada hari berikutnya, kemungkinannya memang akan sulit dilaksanakan karena faktor-faktor kesehatan, faktor kemampuan ketika merawat anak dan sebagainya. Ini bisa diganti dengan membayar fidyah, yang di dalam Al-Quran itu disebutkan adalah fidyah itu adalah diberikan kepada seorang miskinah, yaitu kurang lebih sekitar memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah, tapi para ulama ini berbeda pendapat tentang berapa yang harus dibayarkan tentang fidyah itu. Tapi mereka sepakat bahwa fidyah itu adalah memberikan makanan dan minuman kepada fakir miskin. Tapi di Al-Quran itu ditegaskan fakir itu tidak dalam bentuk dilafadzkan. Yang dilafadzkan adalah miskin. Sedangkan definisi miskin itu adalah orang yang sehari-harinya tidak tentu makan, tidak tentu minum karena memang ketiadaan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sedangkan fakir itu adalah mereka
disediakan oleh Allah rezeki makan dan minumnya, cuman tidak standar umum, di bawah kecukupan. Kadang diberi, tapi juga sering kali diberi, cuman belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau mengacu dari lafaz Al-Quran itu, fidyah itu memang harus diberikan kepada orang yang betul-betul tidak menentu makan dan minumnya setiap hari, kadang dapat, kadang tidak. Kemudian yang kedua, secara umum fidyah itu diberikan kepada 60 orang-orang miskin. Kriteria berapa jumlah yang diberikan untuk makan mereka adalah mengikuti standar yang umum ketika si miskin itu tinggal di suatu daerah itu. Kalau satu daerah itu misalkan satu makan 30.000, maka berarti memberi makan fakir miskin itu 30.000 per makan, dan itu kali 60 dan seterusnya. Nanti bisa dijabarkan sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, fidyah itu apabila ditunaikan itu bisa menghapus kewajiban mengganti puasa dan sekaligus menghapus kewajiban puasa itu sendiri bagi orang yang membayar fidyah. Cuman dianjurkan oleh Rasulullah SAW, meskipun sudah membayar fidyah, kalau sekali waktu ada kesempatan, terus kemudian dia mampu menyelenggarakan puasa, tetap dianjurkan mengganti puasa di lain hari sesuai dengan orang yang sedang sakit atau ketika sedang bepergian, lalu kemudian tidak mampu menyelenggarakan puasa di bulan Ramadan, bisa diganti di bulan luar Ramadan. Kesunatannya adalah sebelum Ramadan berikutnya datang, pengganti dan fidyah itu harus tertunaikan. Itulah pokok-pokok tentang fidyah sebagai ganti puasa bagi orang yang tidak mampu mengganti di luar bulan Ramadan, dan bagi orang-orang yang memang oleh Allah diberi kemudahan untuk menyelenggarakan fidyah ketimbang menyelenggarakan puasa bulan Ramadan. Demikian, moga-moga manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan khusus tentang jumlah ini, berapa jumlahnya, bagaimana teknisnya, itu secara fikih bersifat kasuistis, tergantung yang membayar fidyah, tergantung dia yang diberi fidyah, di mana dia tinggal dan kapan mereka itu tinggal. Karena itulah untuk penjelasan berapa jumlahnya, berapa harinya, itu secara khusus ada penjelasan dari hukum fikih yang menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki maupun mazhab Hanafi dan Maliki. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.